Smartphone adalah salah satu alat komunikasi yang hadir dan tumbuh seiring perkembangan teknologi digital. Smartphone telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan murid. Secara khusus, di sekolah tempat saya mengajar, yakni di SMA 5 Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sekolah ini berada di tengah ibu kota Kabupaten Tanah Toraja, namun memiliki lokasi yang sangat sempit untuk mendukung 24 rombongan kelas yang ada, ditambah ruangan-ruangan yang lain. Halaman sekolah pun hanya seluas lapangan basket. Tambahan pula bahwa setiap hari murid membawa smartphone ke sekolah. Walaupun tata tertib sekolah melarang penggunaan smartphone di lingkungan sekolah. Namun saya mengambil inisiatif agar murid diizinkan menggunakan smartphone dalam pembelajaran dengan seizin guru mata pelajaran. Dari 286 murid kelas 10 yang saya ajar, semuanya memiliki smartphone. Nah, selain itu, terdapat siswa berkebutuhan khusus di kelas, yakni dia menderita autis dengan kecerdasan istimewa. Melalui komunikasi dengan orang tuanya, murid berkebutuhan khusus ini tidak memiliki niat untuk mengikuti pelajaran jika pembelajaran lebih banyak ceramah. Ia lebih senang mengaplikasikan smartphone di rumah. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, saya memilih memaksimalkan smartphone dalam mendiferensiasikan pembelajaran di kelas saya. Nah, smartphone dapat menjadi media dan sumber belajar bagi murid. Melalui penggunaan smartphone, saya merancang kegiatan belajar kolaboratif menggunakan sumber belajar yang kontekstual dengan kehidupan murid. Pada video ini, materi pokok yang dipelajari murid adalah asking and giving opinion, descriptive text, dan prosedur text. Nah, agar murid mampu berlatih dan memahami konten pelajaran, murid belajar secara berkelompok. Kemudian mereka dapat belajar di berbagai tempat yang menyenangkan bagi mereka, misalnya di halaman sekolah, di kantin, di tempat parkir, di lorong kelas, di dalam kelas, di emper laboratorium, atau di lokasi perpustakaan daerah yang ada di sekitar sekolah saya. Kemudian, murid bebas memilih objek yang akan mereka berikan pendapat, misal atau berikan deskripsi, atau mereka akan susun prosedurnya dalam bahasa Inggris. Nah, untuk memudahkan mereka membuat karya, smartphone menjadi media untuk menerjemahkan. Selain itu, smartphone menjadi media asesmen, unggah karya, dan refleksi atas pembelajaran. Pada pembelajaran bahasa Inggris semester 1 tahun ajaran 2022-2023 yang telah menerapkan kurikulum Merdeka, saya biasa melakukan asesmen di awal pembelajaran ketika memasuki topik yang baru. Saya menggunakan smartphone dan aplikasi Classpoint untuk memetakan informasi dari murid. Informasi ini mencakup perasaan mereka dalam untuk belajar dan materi yang paling menarik bagi mereka untuk dipelajari. Masukan dari murid menjadi pilihan saya untuk membelajarkan mereka. Di awal pembelajaran, saya melakukan polling terhadap beberapa materi yang akan dipelajari. Dan pilihan terbanyak dari siswa, itulah yang akan dibahas dalam kelas kemudian. Yang akan dibahas dalam pembelajaran, di kelas, dalam kelas tatap muka dan juga kelas online. No problem. Apa nih? Select.
Excuse me. Kemudian dalam penyajian materi di kelas yang saya ajar, saya menggunakan metode kelas terbalik. Sehari sebelum kelas tatap muka dimulai, saya mengirimkan video materi pelajaran yang saya buat di YouTube. Saya kirimkan kepada murid melalui grup WhatsApp, sesekali juga di Google Classroom. Kemudian dalam pembelajaran di kelas tatap muka keesokan harinya, saya mengukur kemampuan murid terhadap pemahaman materi menggunakan class point. Jika saya temukan bahwa masih ada beberapa murid yang belum maksimal pemahamannya, maka saya memberikan kesempatan kepada murid yang belum memahami materi untuk menyimak ulang materi di video YouTube. Selanjutnya, dengan menggunakan class point, saya melakukan asesmen formatif secara berkala yang saya padukan dengan penguatan terhadap materi dan praktik pada murid. Okay, well, jika kalian tadi menyimak dengan baik, prosedur text describe how something is completely done through a sequence of steps or methods. Ini sebenarnya berbicara tentang leaderboard. We have yang jelasnya jawabannya yang paling betul adalah now. Dan siapa kali leaderboardnya? Itu dulu, saya simpan dulu. The leaderboard is thank you. Stop, thank you. Diferensiasi konten pelajaran menggunakan class point seperti penyajian soal pilihan ganda, soal isian singkat, atau esai singkat, itu sangat memotivasi siswa. Tambahan pula, hasilnya bisa saya simpan secara real time dan siswa bisa memperolehnya secara real time. Pada akhir pembelajaran, dengan menggunakan class point, saya menyimpulkan pembelajaran dan juga melakukan refleksi atas pembelajaran. Ini membantu saya bersama murid-murid saya untuk merancang pembelajaran pada pertemuan berikutnya, termasuk di dalamnya seperti apa rancangan materi yang akan saya lakukan untuk pertemuan berikutnya. Dengan menggunakan class point, murid dapat mengekspresikan seperti apa perasaan mereka dalam mempelajari materi-materi pelajaran yang saya sajikan dalam kelas. Mereka bisa mengupload emoticon atau smileys yang mereka bisa cari di handphone mereka atau dengan menggunakan Google, kemudian mereka upload menggunakan class point. Ekspresi murid-murid ini sangat membantu saya dalam merancang strategi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, dengan ekspresi-ekspresi ini, saya bisa mengkonfirmasi kepada murid seperti apa konten yang mereka telah pelajari. Misalnya, bagaimana jika mereka sedih, bagaimana jika mereka tertawa. Itu akan saya kaitkan dengan materi yang telah mereka pelajari. Nah, selain itu, dengan kelas pun pula, murid bisa mengungkapkan perasaan mereka lewat foto mereka, atau gambar-gambar, atau lewat kata-kata yang mereka ketikkan terhadap perasaan mereka terkait pembelajaran yang telah berlangsung.